akan kalian terapkan di kelas kita selama 1 semester ke depan. Paham? Paham. Baiklah, oke. Silakan dibalik kursinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan memantaukan. Baiklah, dari 9 kelompok yang ada, Ustazah akan menyebutkan kesepakatan yang kalian dapat ya. Yang pertama yaitu selalu menjaga properti kelas. Setuju? Selalu menjaga properti kelas? Oke. Selanjutnya ada menghormati teman berbicara. Iya, menghormati teman yang sedang berbicara ya. Oke, setuju yang lain? Setuju. Lalu ada selalu menjaga kebersihan sekolah. Nah, gimana? Yang kemarin suka buang sampah sembarangan, yang suka naik pesawat lempar-lempar lalu gak diambil. Gimana? Siap untuk selalu menjaga kebersihan? Siap. Kita setuju ya? Nah, selanjutnya ada selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, bagaimana? Keberatan nggak? Tidak. Ada yang keberatan? Tidak. Kalau misalnya ada yang keberatan, boleh nggak? Silakan di samping aja. Ada yang keberatan? Untuk mengerjakan tugas tepat waktu, gaji? Oke, setuju? Keberatan? Takutnya lupa. Ayah, gimana? Sama. Ada yang khawatir juga takut lupa? Iya, tak. Oke, berarti untuk mengumpulkan tepat waktu belum kita setujui ya? Oke, berarti belum disetujui. Selanjutnya, oke, berarti sudah ya kesepakatan kelas yang kita dapati, yaitu yang pertama selalu menjaga kebersihan kelas, yang kedua selalu menjaga properti kelas, yang ketiga menjadi murid yang baik terhadap guru, yang keempat menghormati teman berbicara, yang kelima selalu menghormati dan menghargai, yang keenam membudayakan membaca, dan yang ketujuh lebih rajin belajar. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya Zahiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yaitu implementasi konsep disiplin positif oleh saya, Aprilia Kasih Ujiatri Sarjana Sains, merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kepahiang. Ada beberapa hal nanti yang akan disampaikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan posisi kontrol manusia. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum kita memulai, silakan berpasang-pasangan, pilih menjadi A atau menjadi B. Baik, yang A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Tekan Anda yang B. Cobalah dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kawan Anda.
ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Saya ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda mau membuka kepalan tangannya? Tidak mau. Kencangnya dulu. Usaha apa saja yang sedang diberikan? Rayu-rayu ya. Sudah dirayu, Digeliti. sudah digeliti. Enggak mau. Iya, berarti baru dua usahanya ya. Sekarang coba Ustazah ngisi sebagai lawannya. Karena dalam genggaman saya sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh orang lain itu tahu. Siapa sebenarnya yang memegang kendali? Berarti yang memegang kendali adalah si. Ini berhubungan juga dengan murid kita. Jadi yang punya pemegang kendali antara guru dan murid sebenarnya siapa? Murid. Iya kan? Muridnya mau nggak sih sekolah? Mau nggak duduk dengan rapi? Mau nggak gurunya mengajarkan? Kita sebagai guru itu tadi harus bisa membujuk agar si pemegang kendali ini bisa kita kendalikan. Ya, bagaimana cara agar murid kita bisa kita alihkan perhatiannya? Jadi dalam pembelajaran ini ada namanya teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau menyebutkan ini berkembang sebagai metode choice theory. Jadi meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bagaimana kita bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi di sini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya adalah menang-menang. Disiplin positif itu adalah sesuatu yang baik yang kita lakukan secara terus-menerus berdasarkan kesadaran. Kesadaran akan manfaat apa yang bisa kita ambil dari disiplin itu sendiri. Jadi disiplin positif itu kita memiliki kemampuan diri kita sendiri dan kita kembangkan, kita lakukan karena kita menghargai diri kita, dan itu bertanggung jawab kepada diri sendiri. Untuk memenuhi disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus dipenuhi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti semangat, kejujuran, peduli, integritas, komitmen, rasa hormat, keterus-terangan, belas kasih, kebersihan, keadilan, bijaksana, bersyukur, dan yang lain-lain. Memory of time. Sudah? Berapa jumlah anak yang duduk di barisan tengah? 2. Oke, jawabannya 4. Warna buku yang dimasukkan ke dalam rak oleh anak perempuan. Merah. Biru. Merah. Jawabannya merah.
yang selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya di kelas 5 ada contohnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosson, ada 3 motif perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. 4, kesenangan, fun. Dan 5, kekuasaan atau power. Di sini selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang ditentukan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Ini kenapa dibikin segitiga? Karena mereka saling menyambung dan tidak ada yang didahului atau terakhir mengerjakannya. Jadi boleh menstabilkan dulu, boleh validasi dulu, boleh menanyakan keyakinan dulu juga boleh. Mungkin dapat pertanyaan sedikit dari Ustazah Nisi. Jadi bagaimana sih kita membuat disiplin positif itu timbul dengan sendirinya? Memang proses tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Itu tadi dengan kita membuat keyakinan kelas, terus menjadikan posisi kontrol kita sebagai manajer dan merubah paradigma kita tentang pendidikan. Dan lalu ada satu lagi, itu bagaimana kita memilih motivasi perilaku. Salah satu perilaku motivasi itu. Terima kasih semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.